Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap dan tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten seperti biasa kalian cek deskripsi video, di situ ada nomor admin untuk pembelian baju koko Al-Qadhi dan juga ada link untuk pembelian parfum Kamuni, parfum Sultan harga rakyat. Harum terus gue selama konten ini, iya nggak pernah nggak harum, mandi nggak mandi harum gue. Dan juga buat kalian yang mau berangkat umroh atau haji untuk ibadah di Mekah dan Madinah, cek juga dari deskripsi, itu ada admin untuk umroh dan haji. Sudah ada paket umroh regulernya, program Titian Barokah 8 gratis 1, 8 gratis 1, cek sekarang. Nah sekarang kita masuk ke konten guys. Setelah si Miftah mundur itu masih banyak polemiknya ini tentang Miftah. Ini target berikutnya nih, gue bingung juga ya, Prabowo milih pegawai ini gimana ya. Ini sampai membuat admin Gerindra yang terkenal itu Mindra, sampai ini posting ini ada aja, ampun capek aku tuh. Iya capek dia tuh ngejawabin netizen dia, Masya Allah ya. Tapi ada aja no ya. Ini juru bicara kantor kepresidenan, juru bicara komunikasi ya, kantor kepresidenan bagian komunikasi pokoknya. Bisa ya Prabowo milih pegawai model Miftah terus model ini gitu. Gimana juru bicara kepresidenan kantor komunikasi nggak bisa komunikasi? Ilmu komunikasinya di mana tuh Mbak? Makanya ini bukan tentang ilmu sih Mbak, tentang adab memang. Lu Masya Allah pakai jilbab nih Mbaknya nih. Kita dengerin dulu ya, kita reaksi habis ini. Nih potongan dari pihak istana. Waduh ya, kita baca namanya. Jubir kantor komunikasi kepresidenan. Kantor komunikasi kepresidenan, tapi nggak bisa komunikasi. Lagi ada polemik begini, Prabowo lagi disorot karena milih Miftah yang nggak ada akhlak. Elu, oi mbakku, ya Mbak Adita yang terhormat, yang merasa pejabat, lu pejabat ya. Lu ini makan dari duit rakyat gitu. Lu digaji pakai duit rakyat. Jangan sekali-sekali nyebut rakyat jelata gitu lah. Kalau Babe Aldo lu sebut rakyat biasa rakyat jelata nggak apa-apa. Ya yang lain, wah ini lu kelihatan songong gitu. Gue mau nanya, lu belajar komunikasi di mana? Lu mestinya mundur juga kayak Miftah lu. Mestinya lu kalau ngerti ilmu komunikasi, lu udah bikin. Ya Allah, lanjut dulu deh ya, ulangi awal dah. Kami dari pihak istana tentu menyesalkan ya kejadian ini. Satu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi gitu. Apalagi kalau kita lihat Presiden kita Pak Prabowo Subianto ini kalau dilihat dari berbagai baik itu melalui pidato atau kemudian juga kunjungan-kunjungan beliau ke lapangan, kunjungan kerja, itu terlihat sekali pemihakan beliau ya kepada rakyat kecil, kepada rakyat jelata.
dari berbagai statement ya, dan juga ketika ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat banyak. Di situ dia bilang ini hal yang nggak mungkin terjadi. Nah, coba lu sebelum ngomong mikir gitu. Tapi kan lu kan pegawai, Mbak. Lu nih pegawai. Lu nih juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Ya, itu namanya begitu ya. Jubir kantor komunikasi kepresidenan. Iya. Juru bicara, mestinya lu menguasai ilmu komunikasi. Begitu udah viral lu, kan sama nih omongan lu sendiri. Dia di awal kan dia bilang kan, ini hal yang mestinya nggak usah terjadi, nggak perlu terjadi. Kami dari pihak istana tentu menyesalkan ya kejadian ini. Satu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi gitu. Apalagi kalau kita lihat presiden. Dengar ya, nggak perlu terjadi. Nah, yang lu ucapin ini juga nggak perlu terjadi mestinya, Mbak. Lu orang lagi panas-panasnya, lu ngomong begini, lu nyebut rakyat jelata, akhirnya panas, nah akhirnya bikin lu klarifikasi kan ya, bikin klarifikasi setelah viral, mestinya mundur, kayak Miftah, Miftah mending masih mau mundur ya, lu enggak ya, sayang-sayang job-joban ya, sayang-sayang gaji ya, aduh mbak. Aduh, ya Allah ya Rabb. Nih, klarifikasinya guys. Kita lihat dengar sama-sama dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Mbak. Sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait pernyataan saya yang sedang ramai menjadi perbincangan publik. Bentar ya. Ini penjelasan dari ahli komunikasi, jubir kantor komunikasi kepresidenan, yang dalam berkomunikasi begini modelnya, yang begini digaji, mending gak usah. Aduh, mundur dah lu ya, mundur dah. Kita dengar dulu penjelasannya dah ya. Gemes gue. Saya memahami diksi yang saya gunakan dianggap kurang tepat. Dianggap kurang tepat, memang tidak tepat. Jangan lagi dianggap kurang tepat, tidak tepat. Karena kasus Miftah itu tentang meremehkan atau menghina rakyat kecil yang sedang mencari nafkah halal. Jadi bukan dianggap kurang tepat, berarti lu tidak mengakui bahwasannya lu salah. Seperti biasa, klarifikasi bukannya makin baik, udah salah aja. Jangan ngeles. Heran, ngeles ini jadi ilmunya orang salah sekarang ya. Coba kalau salah itu ngaku aja. Jangan ngeles. Jangan pakai kata-kata dianggap kurang tepat. Lu bilang aja memang tidak tepat, saya minta maaf. Selesai. Ini pakai kata-kata dianggap kurang tepat, masih ngeles. Mestinya mundur lu kalau begini. Ngeles anjir. No, denger nih ya, dia bilang dianggap kurang tepat nih. Ini saya ingin menjelaskan terkait pernyataan saya yang sedang ramai menjadi perbincangan publik. Saya memahami diksi yang saya gunakan dianggap kurang tepat. Nah kan, dianggap kurang tepat. Apanya yang kurang tepat? Bukan lagi dianggap kurang tepat, HP-nya yang dianggap kurang tepat. Woi Mbak, memang tidak tepat. Karena kasus Miftah itu menyangkut rakyat miskin yang sedang mencari nafkah dan dihina di hadapan jamaah dan ditertawakan oleh tokoh-tokoh agama. Jadi diksi yang lu gunakan memang tidak tepat. Apalagi rakyat waktu itu lagi emosi ngelihat kelakuannya Miftah seperti itu kepada rakyat. Paham lu? Aduh, yang begini, jubir kantor komunikasi masih ngeles dianggap kurang tepat, tidak tepat. Duh, ngeles. Lanjut. Untuk itu, secara pribadi, saya memohon maaf atas kejadian ini yang menyebabkan kontroversi di tengah masyarakat. Nah, kalau minta maaf bagus, minta maaf itu bagus, jangan ngeles.
Gini. Lu mau anggap ini ya, lu nih jubir kantor komunikasi kepresidenan. Kalau ada, dan termasuk salah satu pejabat publik lu, nggak ada ceritanya pejabat publik itu setengah salah. Nggak ada. Jadi kalau lu mau bilang dianggap tidak tepat, berarti lu masih ngebela diri. Gue nggak sepenuhnya salah gitu. Kenapa sih pejabat publik itu malu untuk mengakui salah? Kenapa? Kalian terlalu arogan gitu. Merasa kalian nabi gitu. Yang maksum nggak bisa salah. Kalian bisa salah. Dan wajar kalau rakyat negur kalian salah. Wajar, kalian digaji pakai uang rakyat. Kalau nggak mau rakyat negur, jangan mau jadi pejabat rakyat. Bikin lu usaha swasta lu sendiri. Lu marahin dah tuh semua pegawai lu. Tapi kalau lu pejabat publik di negara demokrasi, wajar rakyat marah karena lu makan dari uang pajak rakyat. Lu itu penikmat pajak. Kalau salah aja gitu, nggak usah ngeles. Gue memang nunggu mau ngebahas nih perempuan nih. Aduh, Allahu Akbar. Lanjut. Perlu saya sampaikan, kejadian ini sama sekali tidak disengaja. Loh, kalau disengaja ya serem, Mbak. Kalau disengaja makin serem, ada niat gitu. Ya serem. Iya, jadi kesalahan lu ini memang gak sengaja. Maksudnya tidak ada niat untuk melecehkan. Tapi terjadi itu. Maka dari itu jangan lagi ada pembelaan. Jangan lagi ada ngeles. Pejabat makin enak gue. Sumpah ya, makin enak. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatin gue dari pejabat. Serius. Lanjut. Dan sangat mungkin terjadi karena adanya pergeseran makna pada diksi yang saya gunakan di era saat ini. Nah, udah tahu nih, lu nih jubir komunikasi. Mestinya lu menguasai hal itu. Dan lu ngelihat kejadian yang Mirta itu adalah tentang bagaimana rakyat miskin yang dihinakan di hadapan banyak orang oleh tokoh agama, ditertawakan sepanggung. Dan itu mestinya lu lihat sebagai jubir komunikasi. Lu jubir komunikasi tapi nggak paham ilmu komunikasi lu ya. Terus gaji ya, Prabowo kok mau jadi ini nih model begini pegawai ya. Aduh, ya Allah. Minta maafnya aja masih ngeles. Masih ngomong pergerakan. Udah. Lu tuh digaji mestinya sesuai dengan bidang lu, bidang pengetahuan lu, yaitu ilmu komunikasi. Lu bukan rakyat jelata kayak gue. Ilmu komunikasi gue gak sehebat lu. Pakai bilang ya Allah, gak sengaja. Ya Allah, mau bilang tolol, nanti dibilang gak sopan gue. Pakai bilang gak sengaja. Aduh, ngeles mulu lu Mbak. Lanjut dah. Saya menggunakan diksi tersebut sesuai dengan arti dan makna yang tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang artinya adalah rakyat biasa. Iya, sebut aja rakyat biasa. Memang itu sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, memang rakyat biasa. Itu sesuai kamus. Tapi lu mesti tahu, dalam ilmu komunikasi itu melihat keadaan, menyampaikan kepada siapa. Lu nggak lagi menyampaikan di dunia perkampusan. Lu lagi menyampaikan ke khalayak umum ramai. Yang mana pada saat itu lu nyampaikan ini, rakyat itu lagi marah karena ada orang miskin yang dihina, sedang berjualan, dihina, ditertawakan. Itu ilmu komunikasi. Lu belajar di mana sih Mbak ilmu komunikasi? Lu belajar di mana sih ilmu komunikasi lu? Begini jadi jubir komunikasi. Allahu Akbar. Sama lulusan SMA kayak gue ajarin lu cara komunikasi. Astagfirullahaladzim. Pakai ngomong dianggap tidak tepat. Memang tidak tepat. Pakai dianggap. Lanjut dikit lagi nih. Gemes gue. Yaitu kita semuanya rakyat Indonesia.
Enggak, lu bukan rakyat. Lu harus terima bahwasanya lu adalah pegawai di kantor komunikasi kepresidenan. Lu digaji pakai uang rakyat. Kalau rakyat itu nyari duit sendiri, kagak makan pajak, tapi ditarikin pajak. Yang tahun 2025 ini rencananya 12%. Pen gua tampol tapi lu perempuan. Beda, lu bukan rakyat. Masa lu kagak paham? Kalau lu rakyat nggak terima gaji lu, nggak ada yang nurut sama lu. Wah ini sumpah nih, ini orang kagak paham gue. Cara pikirnya gimana ya? Yang begini nih jubir kantor komunikasi, mau bilang tolol gue nggak tega. Gemas gue sumpah pejabat sekarang ini ya. Kalau salah, kenapa sih malu banget untuk meminta maaf? Lanjut dikit lagi guys. Sekali lagi, tidak ada maksud untuk melemahkan atau merendahkan. Kami akan terus introspeksi diri dan akan lebih berhati-hati dalam menggunakan bahasa dan khususnya diksi saat kami melaksanakan tugas untuk mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program prioritas pemerintah. Sekali lagi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai kata udah nggak usah panjang-panjang, udah kayak kalimat lu yang terakhir nih, bagian kalimat lu terakhir ini, itu keren lu. Minta maaf, iya ngaku salah, iya kami akan introspeksi, kami akan perbaiki cara kami. Ya, kami juga akan menegur pegawai-pegawai kami yang arogan kepada rakyat. Penggunaan bahasa. Lu bukan Miftah. Lu ini jubir kantor komunikasi. Mestinya lu lebih menguasai ilmu komunikasi daripada yang lainnya. Lu jubirnya anjir. Lu ini jubir. Pakai ngomong dianggap tidak tepat, memang tidak tepat. Udah gue jelasin di awal. Astagfirullahaladzim. Dan buat semuanya ya guys ya, nggak cuma pejabat deh. Kita nih manusia yang banyak salah. Dan kalau udah salah ngaku, minta maaf, diperbaiki, selesai. Jangan ngeles. Pejabat sekarang ini merasa dirinya nabi. Jadi kalau salah maunya itu ngeles gitu. Saya nggak sengaja. Ya, emang kagak sengaja. Kalau lu lihat ngomong begitu kan makin tolol lu. Dan lu yang paling gua garis bawahi adalah kita semua rakyat biasa. Dari mana lu rakyat biasa? Pengen jadi rakyat, jangan kerja. Kalau lu pengen jadi rakyat, berhenti dari situ. Mundur dari jubir kepresidenan. Mundur. Itu baru jadi rakyat lu. Dah gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa begitu juga gak paham? Guys, cek deskripsi deh ya. Lu bisa beli baju koko di situ, beli parfum di situ, daftar umroh haji di situ. Nih gini gue nih kalau lagi gemes terus harus ngomongin deskripsi. Begini dah gue. Bodoh amat lah. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.